Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Iya, pemirsa, saya Madi Sukadan Karang kembali hadir dalam Perempuan Bali Bicara. Pemirsa, program vaksinasi terus digalakkan dan dipercepat oleh petugas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam program vaksinasi ini. Termasuk juga tim penggerak PKK memiliki peran dan tanggung jawab untuk turut menyukseskan program vaksinasi COVID-19 dan selayaknya paham dengan program vaksinasi ini. Peran PKK dalam menyukseskan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian upaya membangun ketahanan keluarga menjadi topik kita pada hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Langsung saja saya sapa, ada Ibu Putri Koster sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Ibu? Selalu mata saya tertuju dengan apa yang dikenakan sama Ibu. Bu, ini ada yang baru lagi nih. Apa yang Ibu kenakan hari ini, Bu? Outfitnya, Bu. Karena Ibu ini kan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, Manggala Utama Paiketan Kramo Istri. Nah sekarang Ibu kan sambil sekali jalan gitu kan, ketika Ibu menyampaikan sesuatu, Ibu pada posisi Ketua Tim Penggerak PKK, nah, Ibu juga membawa visi misi dari Dekranasda kan seperti itu. Jadi Ibu sekalian jadi modelnya, cocok nggak cocok? Nah ini, niki busana kan anjuran surat edaran dari pemerintah supaya kita memakai buatan pengrajin kita di Bali. Karena kalau buatan Bali itu kualitasnya bagus-bagus. Nah kemudian niki dipadu-padankan dengan karya seni murni. Nah, maaf saya boleh pegang, Bu. Ini lukisan langsung di ini, Bu. Lukisan banget. Ini handmade banget. Mungkin kalau ekspor niki nilainya udah tinggi banget. Nah, ini busana ini bisa didapatkan di Kenten, Pak Kadis, di pameran Bali Bangkit. Yang masih berlangsung di Art Center ya, Bu. Yang tahap pertama niki sampai Maret. Nanti tahap keduanya April. Nah, tahap ketiganya Mei sampai Juni. Seperti itu. Terus menerus. Berarti ada di situ. Geliat perekonomian untuk UMKM kita masih tetap. Iya, kan ada juga program P2K kan ya, upaya peningkatan pendapatan keluarga. Nah, jadi IKM itu yang adalah pelaku-pelakunya itu kebanyakan dari usaha-usaha industri kecil menengah itu kan di keluarga-keluarga. Dalam situasi ini sangat bagus. Jadi programnya PKK itu sejalur dengan programnya Dekranasda. Baik, terima kasih Ibu. Ibu cantik banget hari ini. Dari tadi saya tidak kalah kerennya yang dipakai dengan bintang tamu kita pada hari ini. Itu ibu-ibu, bapak-bapak di IKM bilang harus pede, Ibu mengendorse produk-produk kami. Asik banget. Nggak kalah kerennya Pak Kadis juga menggunakan ndak hari ini ya. Ada Bapak Dr. Ketut Suharjaya MPPM, beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Kadis. Apa kabarnya Pak Kadis? Baik, salam sehat. Salam sehat selalu ya. Pak Kadis, kalau Pak Kadis ini Ibu pasti tahu ini. Bu, Pak Kadis mengenakan ndak dari mana ini, Bu? Ini dari Bumi Panji Sakti ya. Dari Buleleng ya, Pak ya. Keren banget loh, keren banget. Terima kasih. Oke. Tapi kan Made juga busananya keren. Iya, terima kasih Bu. Tetapi sebelum kita ke topik kita, Bu, selamat Hari Kesatuan Gerak PKK, Ibu ya. 49 tahun perjalanan dari PKK ini sendiri. Cukup dewasa ya. Iya. Ya, kalau kita ngomongin tentang tema yang diambil ini sendiri kan keluarga, pelopor perubahan menuju Indonesia maju, Ibu. Ya, itu apa ada filosofi dari topik tagline-nya itu sendiri? Ya betul, karena sasaran dan objek dari pergerakan kita ini kan keluarga yang merupakan kesatuan terkecil dari keutuhan bangsa dan negara kita kan keluarga. Mulainya dari situ. Ya memang harus kita nyasarnya keluarga karena dari keluarga itu ada generasi-generasi yang utamanya adalah generasi mudanya kan gitu. Nah, jadi untuk ke depan kita kan mesti berubah, lebih maju. Mulainya dari mana? Kita siapkan sikap mental, akhlak, kepribadian,
akhlak yang mulia, yang begitu kan visi dan dari PKK kan begitu. Yaitu kita tanamkan terus-menerus tanpa pernah lelah itu kepada generasi kita. Di usia yang ke-49 kita harus mengingat kembali apa yang sudah bisa dan dapat dilakukan oleh PKK, mengimbangi, mengisi, menjadi partner dari pemerintah. Jadi ya memang itu ajang untuk evaluasi. Bagi Ibu, kalau sekarang ini ulang tahunnya kan tidak di sukacita itu tidak. Enggak dirayakan, Bu, tiup lilin seperti itu, Bu? Enggak, tiup lilin tidak. Nanti susah pakai masker nanti. Kita tidak tiup lilin karena dalam situasi sekarang ini bahkan lilin pun sangat penting, dia harus tetap menyala, ya kan? Pak Kadis, ibaratnya gitu filosofinya. Ketika matahari, ketika lampu-lampu terang mulai redup, itu bahkan seberkas cahaya lilin pun sangat berarti di dalam kegelapan, kan begitu. Jadi jangan ditiup lilinnya, biarkan menyala. Artinya nyala dan semangat PKK itu harus ditingkatkan lagi, terlebih-lebih di masa pandemi. Harus lebih cerdas, tahu bagaimana sistem, pola yang harus kita lakukan sehingga berhasil guna menjadi partner pemerintah di dalam melaksanakan tugas-tugas, terutama di masa pandemi ini adalah itu benar-benar menekan penyebaran virus, bahkan kalau bisa itu sampai kemudian tidak ada yang terinfeksi lagi. Ini kan sudah setahun nih virusnya, kan setahun. Jadi tahap demi tahap masih lekat dalam ingatan kita apa yang harus kita lakukan. Dari pertama pemerintah menghimbau harus diam di rumah, lalu kemudian bagaimana setelah melandai dan boleh melakukan kegiatan bagaimana, sehingga akhirnya sekarang vaksin sudah ditemukan dan pemerintah tentunya tidak tinggal diam gitu, karena vaksin ini sangat berguna untuk pertahanan imun, untuk kekebalan tubuh, sehingga kita bisa mengantisipasi virus yang ada ketika masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang harus dilakukan. Semakin dewasa, semakin bijak melakukan tugas-tugasnya, kan seperti itu. Nah, jadi jangan kita gebiar-gebiar di situasi ini, tetapi evaluasi lebih banyak apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Nah, itu baik, sekali lagi selamat Hari Kesatuan Gerak PKK, Ibu ya. Terima kasih, Made. Hampir setengah abad ya, Bu ya, tahun 2022 nanti ya. Kan baik. Kalau kita aja umur udah segitu, udah cukup dewasa ya. Baik. Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Kadis. Kita rehat sejenak, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program atau dialog Perempuan Bali Bicara, bagaimana peran PKK dalam menyukseskan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian upaya membangun ketahanan keluarga. Masih bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Saya ke Pak Kadis dulu, izin Ibu. Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang vaksin, kemudian vaksinasi, masyarakat juga perlu memahami apa yang dimaksud dengan vaksin, kemudian vaksinasi tersebut, Pak Kadis. Jadi begini, terima kasih Pak Made, izin Ibu Ketua PKK. Jadi vaksin itu adalah satu antigen ya, artinya satu jenis virus tertentu yang diinaktifkan. Ya, dalam hal ini kan virus COVID yang sudah diinaktifkan, yang sudah dimatikan ya, dan dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuh membentuk respon, membuat respon terhadap antigen itu dalam bentuk antibodi. Jadi kalau antigen jawabannya adalah antibodi. Jadi tubuh dengan masuknya antigen ini akan merespon ya, membuat antibodi dalam diri kita secara spesifik terhadap virus itu. Jadi kalau virus COVID-nya dimasukkan, dia sebagai antigen, tubuh ini merespon membuat antibodi yang spesifik untuk virus itu. Nah, sehingga dengan pandemi COVID ini kita berharap dengan orang divaksinasi dengan vaksin itu, jadi muncullah antibodi yang spesifik terhadap virus COVID itu, sehingga orang yang divaksinasi itu menjadi kebal, jadi memiliki kekebalan spesifik terhadap virus itu. Jadi sehingga memang tidak cukup hanya satu orang atau dua orang aja divaksin. Kalau kita ingin mencegah transmisi virus ini. Karena kalau hanya beberapa orang aja divaksin, sedangkan yang lainnya tidak divaksin,
kekebalan ini hanya dimiliki oleh yang divaksin saja. Transmisinya akan tetap berlangsung. Sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity itu, kita kan akan membangun kekebalan kelompok nih, ya, seluruh dunia ya. Itu baru terbentuk kalau minimal 70% dari penduduk atau kelompok itu sudah divaksin. Ya, jadi sehingga jadi logikanya yang 70% ini akan membentengi dia. Membentengi yang lain yang 30% ini, sehingga orang ini pun akan jadi tidak terdampak oleh virus yang masuk ini. Ya, sebagai benteng yang 70%. Ini minimal ya. Apalagi kalau semua. Kalau semua yang divaksin berarti semuanya memiliki kekebalan, sehingga kalau ada virus yang masuk, bisa saja virus masuk. Tetapi orang yang sudah divaksinasi itu akan memiliki ketahanan, kekebalan dari virus itu. Ya, kalau makanya vaksin itu kan harus memiliki dua hal ya dia. Pertama, dia aman, kemudian yang kedua adalah efektif. Baik. Ya, begitu. Maka ini jadi aman ini artinya dia tidak memiliki efek samping atau efek sampingnya minimal kepada setiap orang, apakah itu orang sehat atau orang sakit yang mungkin memiliki komorbid tertentu, ya, atau memiliki mungkin penyakit-penyakit tertentu yang memang masih diderita tapi tidak sudah terkontrol, yaitu harus aman. Baik. Yang kedua harus efektif. Efektivitas inilah yang juga kedua hal ini yang diuji melalui satu serangkaian uji yang cukup panjang, mulai dari preklinik, klinik dan sebagainya, mulai dari pada binatang dan pada manusia. Dan vaksin yang sekarang kita dapatkan ini sudah melalui proses uji ini, sehingga dia aman, dia efektif. Baik. Dan bahkan di Indonesia suci dan halal lagi. Baik. Nah, gitu. Baik, sudah dijamin keamanannya. Sudah dijamin ini sendiri, keamanannya. Pak Kadis ya. Betul. Ya. Baik. Dan kalau kita berbicara tentang herd immunity ini sendiri, berarti ada target. Betul. Ya. Harus ada targetnya 70 sampai 75%. Ya, minimal 70% ya. Di Bali juga sudah berapa persen yang Ya. sudah divaksinasi, Pak Jadi Kadis? memang target kita di Bali, kita penduduk Bali kan 4,3 juta penduduk ya. Sehingga target kita lebih kurang 3 juta. Ya, tepatnya 2.999.400 ya, tapi sekitar 3 juta target kita kalau kita ingin mencapai herd immunity. Nah, jadi untuk mencapai target ini dalam 1 tahun, ya, hitung aja 3 juta, taruhlah sekarang masih 365 hari, kurangi dengan hari libur, mungkin 300 hari ya. Oke. 300 hari. Jadi 3 juta bagi 300 hari, jadi minimal 1 hari 10.000. 10.000 per hari itu harus kita pacu sehingga akhir Desember itu kita harus bisa mencapai 3 juta itu plus, karena 2 kali kan 6 juta. Yeah. Jadi setelah dia disuntik sekali, dia berikutnya. Jadi artinya dalam beberapa minggu berikutnya harus 20.000 gitu, seharinya. Nah ini tentu ya lumayan jadi berat ya, tetapi kalau kita lakukan bersama-sama oleh seluruh tenaga kesehatan, seluruh stakeholder yang kita kerahkan, ya saya yakin ya ini upaya ini pasti akan berhasil asalkan masyarakat juga ikut berpartisipasi. Ya, untuk mendapatkan herd immunity tersebut tentunya ada pentahapan penerima atau kelompok prioritas penerima vaksinasi ini tersebut, Pak Kadis. Ya. Jadi kelompok pertama yang diberikan yang sudah selesai adalah kelompok tenaga kesehatan. Walaupun masih ada tercecer sedikit, Pak Kadis. Ya mungkin 1-2 yang tercecer, tapi kalau melihat dari data yang ada 38.000 sebenarnya yang terdata, tetapi sekarang yang tervaksin sudah 42.000. Baik. Jadi udah lebih sebenarnya. Mungkin kalau yang 1-2 yang belum barangkali karena dia hamil, karena dia barangkali masih ada penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak memungkinkan dirinya divaksinasi, tetapi tidak banyak. Sehingga kalau dari target kita udah 120% target dari vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Kenapa tenaga kesehatan duluan? Ya karena dia paling depan gitu. Sehingga yang melayani ini harus aman dulu kan. Nah, yang kedua sekarang itu adalah kelompok lansia. Baik. Jadi yang tahap kedua ini kelompok lansia dan 12 kelompok lainnya itu. Jadi ada 13 kelompok. Jadi lansia juga menjadi prioritas. Kenapa? Karena ternyata dari data, jadi 10% penderita COVID ini di seluruh Indonesia itu ternyata lansia. 10%. Dan dari 10% ini, maaf nih, yang meninggal, yang wafat, yang sekarang wafat karena COVID ini, ternyata 50% adalah lansia.
Nah, sehingga kelompok lansia adalah kelompok yang rentan. Usia-usia berapa yang dikategorikan lansia untuk ukuran Indonesia atau Bali, Iya, Pak Kadis? disepakati adalah 60 tahun ke atas. Jadi sejak dia berulang tahun ke 60 sampai ke atas, itu masuk sebagai kategori lansia. Gitu. Jadi inilah kelompok yang sangat rentan, ya mungkin karena mungkin daya tahan sudah mulai berkurang, mungkin ada penyakit-penyakit tertentu, atau ya hal-hal yang lainnya, sehingga antibodi pun mungkin agak responnya agak lambat, ya. Sehingga ini menyebabkan kita harus lindungi lansia. Maka itu tahap kedua ini diprioritaskan agar seluruh lansia yang jumlahnya sekitar 340.000 ya, seluruh Bali ini agar semuanya vaksinasi. Nah, berikutnya masuk dalam tahap kedua ini dari lansia ini juga ada pelayan publik. Ini ada 12 ya jenisnya. Ada pedagang, ada buruh, ada termasuk juga pariwisata, ada ASN, ada TNI, ada Polri, ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang termasuk PKK ya. Jadi kepala desa, kemudian juga DPRD ya, dan yang lain-lain yang ada di garda terdepan, termasuk di perbankan, di pasar-pasar, di PLN, di PDAM. Semua orang yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Ini jumlahnya sekitar 700.000 nantinya akan menjadi sasaran ya. Ini akan berlangsung, ini sudah berlangsung berlangsung mulai akhir Februari, karena kita sudah berhasil menyelesaikan tahap 1 yang tenaga kesehatan, dan Bali tertinggi di Indonesia. Ya, jadi yang kedua ini kita harus terus selesaikan paling lambat akhir Juni. Akhir Juni. Ya, sehingga tahapan ketiga ini bagi masyarakat yang masyarakat lain yang rentan secara secara ekonomi dan secara geografi. Mungkin pedesaan-pedesaan ya, masyarakat yang memang mungkin jarang bersentuhan dengan jadi kelompok-kelompok yang lain, mungkin pedesaan, para petani yang di ruang yang mungkin itu juga menjadi sasaran berikutnya. Dan yang tahapan keempat adalah masyarakat lainnya. Masyarakat lainnya ini mungkin yang sasaran-sasaran yang belum tersentuh selain ketiga kelompok ini, seperti itu. Jadi ini akan berlangsung sampai dengan harapan kita sampai dengan akhir Desember ini kita akan selesai seperti itu. Dan saat ini kita terus berupaya, dan ya tentu ya kita harus memiliki target juga. Jadi kami dengan Dinas Kabupaten Kota sudah memiliki target juga untuk berapa pencapaian harian dan sebagainya. Asumkari kita cukup cepat juga ya. Cukup cepat juga ya, atas ya tentu saja perintah dari Pak Gubernur yang tiap saat itu ya, beliau memantau dan meminta laporan kepada kami ya, dan beliau mengkoordinasikan langsung juga dengan Bupati Wali Kota ya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan tahapan-tahapannya, demikian Pak Mandi. Baik. Ada beberapa kelompok di sini, ada yang menarik sekali adalah masyarakat lainnya. Ini masyarakat lainnya itu termasuk siapa saja, Pak Kadis? Ya, yang belum termasuk, yang mungkin masih tercecer ya, masih tercecer. Kalau misalnya di kelompok ketiganya udah selesai dia, ya mudah-mudahan seperti itu, ya kita selesaikan seperti itu. Jadi mungkin kelompok-kelompok lain yang mungkin karena pekerjaannya atau karena dia lokasinya atau dia tempat tinggalnya jauh dari mungkin ya aksesnya yang agak jauh, nah itu kita selesaikan itu. Sampai paling tidak kita mencapai 3 juta itu. Bagaimana dengan penyintas COVID-19? Ini kalau penyintas COVID itu juga dulu kan memang masih menjadi satu exclusion ya. Tapi memang vaksinasi ini berkembang terus Pak Mandi. Jadi tidak bisa misalnya sekarang harus tetap seperti itu, karena sambil dijalankan vaksinasi di seluruh dunia juga penelitian-penelitian terus dilakukan. Sehingga penyintas COVID pun sekarang sudah boleh. Sudah boleh, bahkan ya kalau yang gejala berat mungkin setelah 3 bulan ya. Tapi kalau yang OTG yang tanpa gejala itu cukup tinggal periksa antibodinya saja, bisa langsung dia dapat ya, tidak mesti harus menunggu 3 bulan. Ya, jadi tinggal cukup periksa antibodi di lab itu. Kalau dia memang tidak memiliki antibodi, langsung dapat diberikan vaksin. Itu. Baik.
Kalau dulu saya mendengar bahwa orang ibu menyusui pun tidak betul. boleh, tetapi jadi ada saat beberapa sekarang jadi tambahan-tambahan yang boleh divaksinasi. Pertama penyintas, yang kedua yang memiliki komorbid juga, asalkan dia sudah terkontrol. Jadi dalam waktu 3 bulan komorbidnya terkontrol. Misalnya dia memiliki gagal ginjal atau penyakit jantung atau penyakit-penyakit yang lainnya yang berat yang sebelumnya. Tetapi kalau dalam 3 bulan terakhir dia terkontrol, itu dapat. Kemudian ibu menyusui juga boleh. Kalau dulu kan tahap awal memang belum diizinkan karena masih penelitian. Kemudian yang berikutnya juga yang boleh hipertensi, yang dulu dibatasi 140 tensinya, sekarang bisa 180 per 110. Dan ini sudah kita lakukan Astunkaris selama vaksinasi berlangsung mulai pertengahan Januari, belum ada KIPI. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi semua masih aman ya berkat doa kita semua, dan juga jadi juga animo masyarakat yang untuk divaksin ini juga sangat tinggi. Bahkan kami harus menjadwal, jadi harus lebih ketat menjadwalnya, karena ternyata walaupun di media banyak sekali jadi ajakan-ajakan untuk tidak vaksin atau hal-hal yang bisa menakutkan, tetapi ternyata tidak banyak yang terpengaruh. Ya, bahkan sebagian besar masyarakat menginginkan untuk segera divaksin. Kalau kelompok-kelompok yang lainnya 2 kali pemberian vaksin dengan jeda waktu 2 minggu. Ya, Pak Kadis ya. Ini penting juga. Iya. Dan bagaimana dengan para lansia? Ini apakah sama dengan mereka? Betul, ini juga sangat penting disampaikan Pak Made, bahwa memang jarak waktu pemberian vaksin ini dibedakan. Ya. Jadi yang di bawah 60 tahun yang bukan lansia, jarak pemberian vaksinnya yang pertama dengan kedua adalah 2 minggu. Jadi 14 hari dari pertama sampai kedua. Sedangkan yang 60 tahun ke atas yang lansia itu dalam waktu 4 minggu. Jadi 28 hari. Ya, jadi ini bedanya. Tapi yang 60 tahun ke bawah, walaupun misalnya dia punya komorbid atau punya hipertensi ya, atau yang penyakit yang lain, asalkan sudah lolos dalam screening, ya dalam 2 minggu dia divaksin ulang yang kedua. Sedangkan yang bagi lansia, vaksin ulangnya dalam waktu 4 minggu. Baik, itu yang sudah dilakukan di pemerintah daerah Provinsi Bali ini sendiri, Pak Kadis ya. Pak Kadis, Ibu Putri, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai peran PKK dalam menyukseskan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian upaya membangun ketahanan keluarga, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, meskipun vaksinasi bukanlah hal yang baru, namun diharapkan para kader PKK dapat lebih paham dan menyampaikannya ke lingkup yang lebih luas. Apalagi sebagai mitra kerja pemerintah, PKK memiliki peran penting untuk meyakinkan masyarakat untuk menyukseskan vaksinasi atau program vaksinasi dengan memberikan informasi yang benar dan menangkal isu-isu yang beredar yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Ibu, ini tanpa kenal lelah PKK sebagai partner pemerintah ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau Ibu banyak juga masyarakat, aduh jangan dong, himbauan aja terus diberikan. Nah, seperti itu. Ini pentingnya himbauan bagi masyarakat, Ibu. Seperti apa, Bu? Iya, kan PKK sebagai partner pemerintah itu pada situasi dan kondisi seperti sekarang ini, jadi Ibu bersama pengurus PKK provinsi, kabupaten, kota, itu udah sepakat lebih mengintensifkan lagi kegiatan sosialisasi. Nah, sosialisasi itu tujuannya lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan, melakukan, mentaati apa yang menjadi aturan, peraturan, himbauan pemerintah agar masyarakatnya tetap sehat dan selamat. Kan begitu. Jadi tanggung jawab itu yuk harus masyarakat harus diberikan pemahaman walaupun pada tingkat-tingkat yang mendasar. Jadi yang tidak secara
detailnya terkait dengan teknisnya itu kan kembali kepada profesionalnya. Nah, makanya Ibu itu lebih intensif lagi melakukan kegiatan sosialisasi, itu memberikan pemahaman, menumbuhkan kesadaran. Tapi karena Ibu menyadari Ibu tidak punya profesionalismenya tidak ada di bidang kesehatan, maka ada baiknya pasti Ibu akan menghadirkan para medis itu yang paham tentang itu. Nah, itu. Jadi itu informasi yang sebenar-benarnya yang kita dapatkan. Seperti sekarang ini, jadi PKK punya program di Perempuan Bali Bicara nih di Bali TV kan. Nah, kita akan bicara tentang vaksin. Tentunya yang menguasai tentang vaksin itu kan bukan Ibu. Maka Ibu mengundang kehadiran Bapak Kadis di sini. Beliau yang paham betul. Jadi lewat televisi, lewat Bali TV, masyarakat mendapatkan informasi. Kalau pengen tahu yang benar informasinya, nih Bapak Kadis Kesehatan Provinsi Bali sudah menyampaikan hal yang sebenar-benarnya bagaimana itu vaksin. Bagaimana mestinya masyarakat itu turut mensukseskan program vaksinasi untuk masyarakat. Ini berkembang sudah setahun kan? Dari awal pemerintah selalu melakukan kegiatan-kegiatan atau program-programnya yang emergensi banget yang harus dilakukan saat itu mengantisipasi memberikan solusi agar masyarakatnya ini ada COVID agar masyarakat selamat tetap sehat. Nah di sini tentunya caranya yang paling ini adalah semua partner pemerintah memberikan informasi yang menjadi himbauan dari pemerintah. Nah itu kan ya namanya juga media sosial ya. Kita maklumi saja kan sering aduh pemerintah ini memberi himbauan apa masyarakat kenyang makan himbauan nggak ada solusinya kan yang sering kita dengar memang begitu. Lah coba aja lihat itu himbauan itu isinya apa, bukankah informasi tentang solusi, yaitu himbauannya misalnya dulu begitu ada COVID, wah ini banyak yang kena, banyak yang meninggal. Caranya bagaimana ya gitu, informasi dari luar kan begitu. Masyarakat Bali ini harus aman. Makanya pemerintah kemudian dengan partner-partner kerjanya di dalamnya itu kemudian menghimbau masyarakatnya itu pakai masker, kemudian hindari kerumunan. Bahkan di awal-awal kan tetap di rumah saja kan begitu Bapak. Nah waktu itu angka transmisinya kan jadi terantisipasi dia. Tidak ada transmisi lokal waktu itu. Waktu itu kan hanya anak-anak kita yang pulang dari pekerja di luar negeri itu mungkin ada 1-2 yang terinfeksi virus. Jadi mungkin juga karena kelalaian kita akhirnya ada yang menyebar kan begitu. Itu diantisipasi. Nah, dihimbau untuk diam di rumah. Lah himbauan itu kan solusi. Diam di rumah itu kan solusi, gitu. Solusinya supaya apa? Supaya kita tidak kena masalah transmisi lokalnya meledak kan seperti itu. Nah itu himbauan bagi Ibu adalah informasi tentang solusi itu sendiri. Masalahnya ketika kita memberi solusi, ada lagi masalah yang timbul. Misalnya solusinya supaya nggak kena COVID, diam di rumah. Tapi dengan diam di rumah tidak bekerja dan lain sebagainya. Ada timbul lagi masalah. Nah, masalah yang ditimbulkan akibat diam di rumah dihimbau lagi oleh pemerintah kepada seluruh aparat di desa, mendata masyarakatnya. Nanti kemudian pemerintah mengupayakan ada bantuan-bantuan, entah itu bantuan sembako, BLT. Jadi harus dirunut karena kita berjalan sesuai aturan. Jadi siapa yang dapat BLT, siapa yang dapat sembako. Nah, pemerintah kemudian memerintahkan aparat di desa untuk menyusun itu. Himbauan lagi kan, bukankah himbauan itu isinya solusi kepada aparat di desa supaya mendata masyarakatnya kan gitu, itu himbauan. Nah bagi Ibu, himbauan itu isinya informasi tentang solusi agar kita bisa keluar dari permasalahan kita yang kita hadapi kan begitu. Nah jadi di sini Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan karena kita juga sedang dihadapkan pada satu ujian yang namanya media sosial. Orang sepertinya merasa boleh bebas berbicara padahal sesungguhnya ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, Ibu ingatkan selalu kepada masyarakat, apapun yang kita baca, karena situasi sekarang mungkin sedikit pekerjaan kita ya. Jadi kerjanya tinggal ketika ada di WA group berita cepat kita share. Itu jadi pekerjaan tambahan bagi kita. Nah, bijak-bijak
Baik. Ketika membaca berita, satu berita, jangan buru-buru kita kemudian nge-share kepada grup WA yang lain, WA grup misalnya kan, agar kita tidak menjadi orang yang memfasilitasi itu untuk menebar ketakutan, menebar ketidakpercayaan gitu. Nah, jadi Ibu ingatkan ketika membaca seperti itu di media-media sosial, yuk sebaiknya kita bijak. Cari informasi, cari kebenaran yang akurat itu melalui apa? Media-media yang menjadi informasinya pemerintah. Kan seperti itu. Berarti saat pandemi ini sendiri dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat terhadap himbauan dari pemerintah? Loh, iya, coba bayangkan. Kalau pemerintah tidak menghimbau, tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat, masyarakat tidak tahu, ya sudah selesai kita semua dan virus ini akan bertambah. Buktinya pemerintah selalu dari masyarakat di awal dihimbau untuk diam di rumah, kemudian setelah melandai boleh berkegiatan tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu kan pola-pola baru yang disesuaikan dengan kebutuhan kita, sesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Sampai akhirnya sekarang setelah setahun vaksin sudah ditemukan, nah diajak lagi masyarakat, dihimbau lagi, yuk supaya sukses ini vaksin ini adalah solusi agar imun, agar antibodi di dalam tubuh, agar tubuh kita kuat bila ada vaksin, agar tidak sampai mencabut nyawa kita, yuk divaksin. Bukankah pemerintah melakukan itu lewat jalan yang panjang, ada penelitian, ada diskusi-diskusi dari para pakarnya gitu. Jadi sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah yang ingin dilakukan untuk masyarakatnya supaya berhasil guna apa yang menjadi aturan tersebut, ya masyarakat yang harus mematuhi, kan gitu. Jadi pemerintah menghimbau, pemerintah memerintahkan, meminta kepada masyarakat karena apa? Suksesnya tersebut karena masyarakatnya mau melakukan, kan gitu. Ini kerjasama yang bagus antara pemerintah dan masyarakat, bahwa pemerintah melakukan itu untuk solusi terhadap permasalahan-permasalahan terkait kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat di masa pandemi. Kan tidak cukup juga dampaknya pada kesehatan, pada ekonomi juga. Nah, jangan salahkan pemerintah. Pemerintah itu sudah berupaya. Jadi kesehatannya bagaimana? Monggo. Kalau di provinsi, Bapak Kadis Kesehatan sudah sangat intens melakukan tersebut. Apalagi sekarang nih untuk vaksinnya ya. Dulu waktu prokesnya juga beliau itu menggandeng kita PKK. Ibu informasikan, tolong apa yang menjadi himbauan pemerintah itu adalah solusi untuk masyarakat tetap sehat. Misalnya benar-benar ini jangan pernah kita lepas. Hanya ketika kita jauh dari orang-orang saja, lepas sebentar agar segar pernafasan kita kan. Nah kemudian apa sedikit udah cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, atau kalau emergency banget hand sanitizer dulu, itu jangan lupa. Kemudian jangan berkerumun, jangan dekat-dekat, jaga jarak kita. Nah kalau bisa, kalau tidak penting banget, ya mobilitasnya dikurangi, kan begitu. Nah sekarang juga ada lagi himbauan itu solusinya untuk kita tetap sehat apa? Kita udah ada tesnya kok, gitu kan? Rapid test dengan swab dan lain sebagainya. Ikuti, jangan takut, karena takut nanti saya positif. Nah justru setelah kita tahu kita terinfeksi virus itu, kita bisa mengantisipasinya. Kemudian ketika kita juga positif, tracingnya ya Bapak ya, itu siapa-siapa saja, ya teman-teman harus tes juga. Jangan sampai, si A positif, kemarin saya ketemu, nggak usah deh biar aja takut nanti saya ketahuan positif, ya jangan. Tes dia. Kemudian tracing, kemudian treatment kan kita lakukan untuk tetap menjaga imun. Dan yang lebih penting karena Ibu pengalaman nih, Ibu veteran COVID, udah pernah positif walaupun OTG, jadi Ibu tahu. Ketika kita mendengar berita, Anda positif, ya tenang aja. Oh ya positif, artinya pemahaman kita, oh ya ada virus di dalam tubuh, supaya itu imun. Nah, imun niki yang Ibu temukan sendiri, imunnya itu adalah ketenangan.
Ketika kita tenang, mungkin hormon-hormon di dalam tubuh kita juga ikut memberikan bantuan sehingga imun kita terjaga. Ketika imun terjaga, kemungkinan ini akan imun itu mengantisipasi virus itu berkembang cepat dalam tubuh. Dibandingkan begitu tahu positif, aduh kita sudah stres, lalu kita megap-megap, masuk ke pernafasan itu kan, itu jantung kita udah denyutnya gimana gitu kan, nggak tenang. Nah jadi itu Made, yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat adalah dalam situasi sekarang ini tidak ada kata lain selain kita harus guyup antara pemerintah dan masyarakatnya. Masyarakat itu menjalankan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Pemerintah menghimbau karena memberikan informasi terkait dengan solusi yang harus dilakukan untuk kita bisa keluar dari permasalahan ini. Nah, yang sekarang ini adalah sudah sampai pada tahap bahwa pemerintah itu mengantisipasi transmisinya supaya tidak naik lagi grafiknya, yaitu dengan vaksin, karena sudah vaksin ditemukan. Nah, pemerintah kan juga sudah menimbang bahwa vaksin itu aman, vaksin itu efektif. Tidak mungkinlah pemerintah itu akan membawa masyarakatnya pada jurang kesengsaraan, menghancurkan, apalagi menyakiti masyarakatnya. Tidak ada. Sudah segala yang dilakukan sudah pasti dengan penelitian dan lain sebagainya, sehingga masyarakat Ibu ajak tidak takut. Apalagi sekarang sudah boleh ini vaksin disediakan untuk kelompok-kelompok masyarakat. Kalau yang pertama itu kan terhadap yang orang dengan risiko. Jadi para medis kita yang berhadapan langsung dengan penderita yang terkena virus. Itu dulu kan, itu yang terdepan sekali. Sekarang sudah tersedia lebih banyak, pemerintah sudah banyak bisa menyediakan vaksin tersebut, ya sudah kelompok-kelompok masyarakat. Sekarang tetapkan hati bahwa pemerintah itu menjaga kesehatan masyarakatnya, cari informasi yang sebenarnya. Oh, saya kelompok ini, di mana saya cari informasi supaya bisa melakukan vaksin, itu misalnya kan, itu nanti Pak Kadis mohon kemana-kemana saja masyarakat itu mencari informasi supaya bisa melakukan vaksinasi untuk dirinya seperti ini Kak. Ya jadi itu Made, hindari hoax, tetapkan hati bahwa kita hidup bermasyarakat, masyarakat itu mendengarkan apa yang menjadi himbauan pemerintah, karena di dalam himbauan itu ada informasi terkait solusi. Jangan bilang hanya menghimbau tanpa solusi, himbauan itu sendiri ada solusi di dalamnya. Jadi bisa dikatakan ini peran PKK sangat dibutuhkan melalui edukasi pada keluarga dan masyarakat tentang informasi yang benar, Ibu. Tetapi kan dengan cara yang paling sederhana, Made. Hal-hal yang bisa Ibu lakukan, tidak terkait teknisnya, vaksinasi itu bagaimana teknisnya, bagaimana kan kami tidak profesional di dalam hal itu. Tetapi ada hal-hal lain adalah supaya masyarakat yuk dengan semangat yang tinggi, dengan kesadaran yang tinggi, dengan kemauan sendiri, itu untuk bersama-sama pemerintah kita bisa melakukan hal-hal yang membawa kita pada pertahanan terhadap kesehatan diri kita. Ketika udah sehat, kita bisa melakukan kegiatan. Ketika transmisinya udah sangat kecil-kecil, bahkan nol, hidup kita aman, kan begitu. Baik, yang menjadi pertanyaan, apakah setelah divaksin kita pasti kebal terhadap COVID-19? Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Baik, pemirsa Perempuan Bali Bicara kembali bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, dan yang pastinya juga ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Pak Kadis, sebelum break saya sempat mengatakan, ini setelah divaksinasi, apakah ini akan kita menjadi kebal terhadap COVID-19? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang vaksin ini memberi kekebalan kepada kita. Tapi kekebalan itu tidak 100% yang bisa kita dapatkan. Karena apa? Virus tetap bisa saja menyerang siapapun. Ya kan? Tetapi vaksin yang sudah dibuat ini adalah aman dan efektif. Efektivitasnya seberapa? Kan gitu. Jadi orang yang sudah divaksin itu 3 kali lebih rendah kemungkinannya kena COVID. 3 kali lebih rendah. Artinya dia tetap punya kemungkinan kan.
yang kedua, 3 kali lebih kecil dampaknya atau gejalanya daripada orang yang tidak terimunisasi. Sehingga jadi orang yang sudah divaksin bisa saja dia kena lagi, virusnya masuk, tetapi sebagian virus itu di clearance oleh antibodi kita, dan sebagian kalau dia jumlahnya cukup banyak, itu sepertiganya bisa masuk ke dalam tubuh. Ya, yang kedua, kalau toh dia bisa masuk, ya orang yang sudah divaksin gejalanya akan 3 kali lebih rendah daripada orang yang biasa kena dengan jumlah yang sama. Artinya dia akan bisa mengalami gejala ringan ataupun tanpa gejala. Itu jadi efektivitas vaksin ini. Baik. Maka itu vaksin ini bukanlah pengganti protokol kesehatan. Jadi dengan tetap jadi walaupun kita divaksinasi, tetap protokol kesehatan tetap harus kita lakukan agar virus itu jangan masuk, kan gitu. Baik. Baik. Ya, jadi tetap itu sehingga kemungkinan kita terkena menjadi jauh lebih kecil. Jadi walaupun misalnya kalau kita misalnya tidak pakai cuci tangan atau tidak jaga jarak. Berarti ketika setelah melakukan vaksinasi, protokol kesehatan 6M bahkan harus tetap dijalankan. Betul. Pak, oke. Pak Kadis, pandemi belum berakhir, tapi kita dikejutkan lagi dengan informasi tentang dilaporkannya 2 kasus pertama mutasi virus corona B117 ini sendiri di Jawa Barat ya Pak. Walaupun sudah diberitakan yang terkena itu sudah sehat saat ini. Ya. Jadi saya juga sudah mendengar informasi, bahkan Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan ada 2 orang yang memang sudah terdeteksi terpapar virus yang varian baru, yang varian Inggris B117. Memang virus ini memang memiliki karakteristik dia cepat berubah gitu ya, bermutasi. Ya, bermutasi menjadi varian-varian baru yang kemungkinan lebih cepat berkembang dan lebih ganas. Dan varian B117 ini memang secara teori jadi diyakini dia lebih cepat menyebar dan lebih ganas. Hanya saja apakah sudah masuk ke Bali, ini perlu penelitian dulu karena kami belum tahu. Ya, karena ini harus dicek virus. Jadi setiap orang yang kena itu di laboratorium ada cara-cara pemeriksaannya. Saya sudah minta dari spesialis mikrobiologi klinik kami di Rumah Sakit Bali Mandara untuk coba cek. Gitu. Tapi mudah-mudahan tidak masuk. Tetapi saya juga ditanya, kalau begitu antisipasi kita apa? Saya kira tidak berubah. Ya. Antisipasi kita karena virus apapun, ya termasuk virus COVID ini, apapun dia mutasinya. Jadi cara pencegahannya juga tetap sama. Baik. Di hulu dan di hilir. Di hulu dengan 6M, di hilir dengan 3T. Baik. Jadi disiplin melaksanakan protokol kesehatan itu mutlak. Di samping kita juga melakukan vaksinasi untuk bisa mencegah terjadinya transmisi dan bisa menimbulkan kekebalan bagi kita dan keluarga dan kelompok kita semua. Baik, menyambung pertanyaan Ibu, berarti masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi di mana saja ini Pak? Ya, Pak betul. Kadis? Jadi saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat karena saat ini sudah dibuka untuk tahap kedua dan ini jumlahnya cukup banyak, kelompok-kelompoknya cukup banyak. Jadi masyarakat dapat mendapatkan vaksinasi pertama di fasilitas kesehatan yang ada. Itu jadi fasilitas kesehatan itu di puskesmas bisa, kemudian juga puskesmas juga bisa membuat pos-pos vaksinasi di sekelilingnya seperti beberapa kabupaten sudah membuat pos-pos vaksinasi semacam di Posyandu ya dengan ambulans puskesmas yang berkeliling. Yani beberapa kabupaten sudah melakukan. Bisa juga di rumah sakit. Jadi seluruh rumah sakit pemerintah bisa dan beberapa rumah sakit swasta juga bisa. Saat ini di Bali ada 70 rumah sakit, itu 32 rumah sakit sudah bisa melakukan vaksinasi. Ada juga di klinik-klinik tertentu dan di pos-pos vaksinasi yang kita buat secara khusus. Seperti Pemprov Bali, ya, untuk yang berada di Denpasar dan sekitarnya, atau dari manapun berasal, ya, kalau pas ke Denpasar itu Pemprov Bali sudah membuka pos vaksinasi khusus. Pertama di UPTD Kestrad, di Ernon, di Jalan Cut Nyadin nomor 1. Yang kedua di Narigraha. Ya, di gedung wanita Narigraha kita buka. Kemudian kita buka juga di Warmadewa, Universitas Warmadewa. Itu hari Senin depan. Kemudian di RSPTN Unur juga kemarin kami buka di sana. Dan kemudian di kantor Bank Indonesia untuk perbankan, itu setiap hari Sabtu.
Dan beberapa tempat ya termasuk nanti apa di Jaya Sabu atau tempat-tempat lain yang diperlukan agar bisa mempercepat pelayanan vaksinasi ke seluruh masyarakat. Kami juga sudah menghimbau kepada seluruh kabupaten lewat Dinas Kesehatan Kabupaten untuk juga membuka pos-pos vaksinasi baru ya untuk bisa mempercepat akses masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakat tidak sempat ke puskesmas atau ke rumah sakit karena dia bekerja, mungkin bisa di pos vaksinasi ini, di pasar-pasar misalnya, di kantor-kantor dinas kesehatan, kantor pemerintah yang disiapkan asalkan lokasinya terbuka dan bisa orang bisa menjaga jarak dan undangannya juga bisa bertahap. Dan sekarang untuk vaksinasi ini agak lebih mudah, lebih dimudahkan daripada yang dulu. Kalau yang dulu kan harus kita menunggu, harus SMS dulu. Sekarang cukup datang dengan membawa KTP. Oke, baik. Nanti itu gratis ya, Dok? Itu gratis semua. Jadi tidak ada satu peser pun harus membayar karena semua biaya, baik itu vaksin dan barang medis habis pakainya itu disiapkan pemerintah. Baik. Dan seluruh biaya operasional juga disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi masyarakat tidak perlu membayar apapun. Nah, ini yang menarik sekali. Ibu langsung nanya, ini gratis ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, Ibu. Kan banyak sekali nih terkait dengan banyaknya isu hoax tentang vaksinasi COVID-19 ini sendiri. Berarti peran PKK ini sangat-sangat dibutuhkan melalui edukasi kepada masyarakat. Iya, pertamanya Ibu ingin ingatkan, kita mesti bijak bermedia sosial. Jangan sampai dijajah oleh kemajuan teknologi. Kita mesti cerdas kan? Yaitu hoax itu kan tidak dijamin kebenarannya, bahkan lebih sering menyesatkan. Jangan suka baca yang seperti itu. Jadi abaikan. Misalnya boleh dibaca, jangan dimasukkan ke pikiran kita, tetapi boleh juga untuk apa ya? Untuk mendapatkan informasi tambahan. Tetapi begitu kita sudah tahu ini nggak benar ya sudah. Atau sebelum kita tahu ini benar nggak ya, cari informasi yang lebih pasti, yang lebih akurat kebenarannya. Itu di informasi-informasi pemerintahan seperti itu kan. Nah seperti sekarang nih Ibu hadirkan Bapak Kadis. Itu kan berarti informasinya sangat akurat. Kebenarannya ada di sini. Bahwa kita harus divaksin, bahwa kita harus menjalankan protokol kesehatan gitu. Kenapa? Karena pertahanan dari luar yaitu sikap dan perilaku kita. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu cara kita mengamankan agar virus tidak masuk. Tapi kalau toh sudah masuk, di dalamnya sudah ada dalam tanda kutip penjaga kita yang namanya antibodi kan gitu. Setelah kita amankan di luar juga dia masih masuk, di dalam itu lagi tidak merajalela dia, sudah ada yang menghadang. Kan kemungkinan kita dari OTG kemudian menjadi bergejala kemudian jadi lebih berat itu kecil kemungkinan. Kan begitu informasi dari beliau. Nah, jadi itu Ibu sangat berkepentingan untuk selalu mengingatkan masyarakat itu. Cari informasi yang benar, jangan kemakan hoax. Kalau kemakan hoax, kita akan jadi sebagai masyarakat sepertinya kita ingin bertentangan dengan pemerintah kita. Nah, bagaimana kita bisa sukses menjalankan sesuatu ketika apa yang dianjurkan oleh pemerintah tidak dilaksanakan oleh masyarakatnya? Karena kesuksesan itu adalah apa yang menjadi keputusan dan anjuran serta imbauan dari pemerintah dilaksanakan penuh oleh masyarakatnya, baru sukses. Buktinya masyarakat Bali begitu sangat patuhnya pada himbauan, pada aturan, peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Ketika vaksin, laksanakan. Walaupun ini bukan ajang lomba-lombaan ya, ajang untuk cari siapa yang paling bagus, tetapi pemerintah pusat selalu melihat keberhasilan kita di Bali. Karena apa? Karena gotong royong, karena kesadaran penuh dari masyarakatnya, dan juga kecerdasan, ketangkasan dari pemerintah. Coba saja misalnya ketika kita tidak mau melaksanakan himbauan dari pemerintah untuk prokes, protokol kesehatan, transmisinya tinggi, banyak yang terpapar, akhirnya apa? Masyarakat itu keteledoran masyarakat itu menjadi beban juga bagi pemerintah. Ketika sudah terpapar, OTG, bergejala, itu kan diurus oleh pemerintah sepenuhnya untuk karantina. Itu biaya juga kan. Nah itu solusi. Itu jangan sampai ada yang kemakan, pemerintah ini menghimbau tanpa solusi. Karena himbauan itu di dalamnya ada solusi. Baik, Pak Kadis, di masa pandemi saat ini sesuai dengan instruksi Presiden,
PKK pun harus menjadi garda terdepan dan ikut terlibat secara masif dalam kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 saat ini. Bagaimana Bapak melihat keterlibatan kader PKK dalam upaya menyukseskan vaksinasi ini, Pak? Dari dulu kami sudah terus bermitra dengan PKK, karena menurut saya melihat bahwa PKK ini adalah satu mitra yang sangat baik, yang bisa mengajak seluruh masyarakat untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Karena setiap rumah itu ada ibu PKK. Betul. Hingga ini sebenarnya kekuatan dari pelayanan, jadi upaya-upaya pencegahan di masyarakat itu sebenarnya sangat didukung oleh peran PKK. Dan selama ini memang kita sudah terus bergandengan tangan ya. Dan dalam program vaksinasi ini pun kami melalui kesempatan ini juga saya minta dukungan dari PKK nih dalam peran PKK, karena begini, memang kita dalam vaksinasi ini vaksin kita punya, tenaga kesehatan kita ada, ya kan? Kemudian juga vaskesnya kita ada, tetapi kadang-kadang kita kesulitan menggerakkan sasaran, ya, karena kita udah tunggu di puskesmas, paling tidak misalnya kita udah siapkan satu hari minimal 50 orang yang divaksin. Ternyata nggak ada yang datang atau datang cuma 10. Nah ini sekarang siapakah yang bisa menggerakkan orang-orang atau sasaran ini yang bisa datang ke tempat layanan. Nah maka ini saya mohon PKK untuk berperan di sini. Ibu-ibu tentunya. Ibu-ibu. Kalau sudah ibu yang memberitakan, nggak berani menolak tentunya. Kan ini pesan ibu, kan gitu. Ibu. Ikuti himbauan ibu. Karena di dalam himbauan ada solusi. Ya, Ibu ada yang ingin disampaikan. Tentunya vaksinasi masih berlangsung ini sendiri. Ada yang mengatakan tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi 19, lindungi diri, lindungi negeri, seperti itu. Betul. Yang ingin Ibu sampaikan itu adalah seperti yang harapan Bapak Kadis Kesehatan Provinsi Bali, bahwa ibu-ibu dimanapun berada, utamanya pengurus PKK dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga ke desa, yaitu sampaikan kepada masyarakat, minimal kepada keluarga kita dulu, yang masuk di dalam kelompok-kelompok yang rentan, yang sudah boleh divaksin, silakan. Nah sekarang ada yang paling terdekat adalah puskesmas. Kita bisa datang ke situ, dapatkan vaksin secara gratis hanya dengan membawa KTP. Jadi informasikan itu. Hanya dengan cara mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, kita guyup bergotong royong masyarakat dan pemerintahnya. Dengan cara begitu kita akan cepat bisa keluar dari wabah yang melanda kita. Paling tidak itu. Masyarakat kebal, masyarakat tak kenal maka tak kebal, Bu. Oh gitu ya, tak kenal maka tak kebal. Yaitu kenali bahwa vaksin itu aman dan efektif untuk kita, agar tubuh kita ada yang menjaga ketika virus masuk, kita jadi kebal, kita tidak digerogoti ya, seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini Kak, ibu-ibu yang ada di seluruh Pulau Dewata, sampaikan kepada keluarga, yuk kita ikuti gerakan vaksin, kita sukseskan vaksinasi dari pemerintah. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk masyarakat, agar negara kita ini selamat. Baik, Ibu Putri, Pak Kadis, terima kasih. Mantap sekali. Yang pastinya, ayo ikut vaksinasi tentunya. Ayo ikut vaksinasi. Iya, ayo vaksinasi. Baik, saya Made Sukudanekaran, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Bu. Yang ngerau sang jagat emangkin sambil rasa yang pika betul sambilan taler ngerasa yang pakai wahe ulian ulah gumatat gumite neng rana yang pika bate mangkin ngireng ngapti yang mang degelis megi